memang deflasi tahun ini itu sudah lebih lama kalau kita bandingkan dengan deflasi saat pandemi COVID-19. Tapi ya, kalau deflasi tahun ini nggak selesai-selesai, wah bisa-bisa hampir sama nih dengan deflasi saat masa krisis ekonomi 1998 sampai 1999. Waduh! Hai, Cionomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau di Indonesia kabarnya deflasi mulu nih. Bahkan BPS mencatat kalau Indonesia sudah mengalami deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Dimulai dari bulan Mei 2024, kita mengalami deflasi sebesar 0,03%. Terus di bulan Juni deflasi lagi sebesar 0,08%. Abis itu di bulan Juli ya deflasinya semakin dalam yaitu sebesar 0,18%. Dan di bulan Agustus terakhir itu deflasinya kembali lagi ke angka 0,03% ya. Jadi itu tandanya sudah 4 bulan terakhir ini Indonesia mengalami deflasi terus-menerus. Walaupun dari sejarahnya nih ya, Indonesia itu sudah beberapa kali sih mengalami deflasi. Yang pertama itu saat masa krisis ekonomi di 1998 hingga 1999 tuh ya. Nah itu deflasi selama 7 bulan berturut-turut mengalami deflasi dari bulan Maret hingga September 1999. Abis itu kita juga pernah mengalami deflasi saat masa krisis ekonomi global di tahun 2008. Itu deflasinya selama 2 bulan berturut-turut dari bulan Desember 2008 sampai Januari 2009. Dan yang terakhir ini kita mengalami deflasi itu pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 ya. Itu deflasinya selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Juli hingga bulan September di tahun 2020. Nah kalau kita bandingkan ya dengan deflasi pada tahun ini, memang deflasi tahun ini itu sudah lebih lama kalau kita bandingkan dengan deflasi saat pandemi COVID-19. Tapi ya, kalau deflasi tahun ini nggak selesai-selesai, wah bisa-bisa hampir sama nih dengan deflasi saat masa krisis ekonomi 1998 sampai 1999. Waduh, nah buat yang belum tahu nih, deflasi itu adalah penurunan harga barang atau jasa dalam satu periode tertentu ya. Penyebabnya itu bisa dua hal. Yang pertama karena kelebihan pasokan ya yang menyebabkan akhirnya harga menurun di pasaran itu dari sisi supply, atau bisa juga penyebabnya dari sisi demand yaitu adanya penurunan permintaan atau daya beli masyarakatnya yang menurun sehingga barang ini tidak terserap di pasaran dan bikin harganya anjlok. Nah, sejauh ini sih ya, berbagai analisis menduga kalau deflasi yang terjadi saat ini adalah disebabkan dari sisi demand gitu ya, yang dimana para konsumen itu memang sedang menahan diri untuk tidak konsumtif, terutama dari sisi konsumsi makanan gitu. Jadi dengan kata lain, deflasi yang terjadi saat ini itu ya karena daya beli masyarakatnya saja yang memang sedang lemah. Terus melemahnya daya beli masyarakat itu sebenarnya bisa kita lihat dari tingkat konsumsi rumah tangga di kuartal 1 dan kuartal 2 2024 yang stuck di angka 4,9%. Angka ini jelas lebih rendah ya kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebelum pandemi COVID-19 tahun 2020 ya. Jadi sebelum tahun 2020 tuh pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu setidaknya minimal 5% lah gitu. Jadi memang yang sekarang ini jauh lebih rendah. Dan yang perlu kalian ketahui juga nih ya, dengan adanya deflasi atau penurunan harga barang dan jasa ini, itu bukan suatu kabar gembira loh ya. Memang sekilas tuh kayaknya, wah semua harga pada turun ya berarti, dan ini adalah kabar gembira. Enggak gitu konsepnya ya. Karena turunnya harga ini sebenarnya juga disertai dengan turunnya gaji atau upah yang menyebabkan daya beli masyarakat pun sebenarnya juga menurun. Itulah kenapa akhirnya deflasi ini perlu untuk diwaspadai. Deflasi dan melemahnya daya beli itu bisa menciptakan lingkaran setan karena turunnya harga-harga justru disertai dengan masyarakat yang menunda konsumsi gitu. Akibatnya kan memang akhirnya ada tuh yang namanya penurunan permintaan. Dari penurunan permintaan yang terjadi malah jumlah produksi yang menurun. Kalau jumlah produksinya sudah menurun, yang terjadi para perusahaan pun akhirnya merugi. Kalau udah rugi nih pihak perusahaannya, yang ada kan bakal memotong gaji karyawan. Atau kalau terus-menerus rugi, ujung-ujungnya malah jadi banyak PHK. Kalau udah banyak yang PHK, mereka jadi pada nggak punya uang. Dan yang terjadi justru perputaran uang di tengah masyarakat pun akhirnya berkurang. Kalau perputaran uang di tengah masyarakatnya udah berkurang, ya yang terjadi balik lagi tuh ke awal. Semua permintaan akan barang pun juga akan berkurang gitu ya. Bahkan ya, bagi para investor, deflasi itu sendiri berarti menurunnya nilai investasi seperti saham dan juga obligasi. Makanya dalam jangka panjang ya, deflasi itu bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Tapi di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu membantah kalau deflasi saat ini itu disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Melainkan nih, menurut Ibu Sri Mulyani, deflasi itu disebabkan oleh menurunnya harga bahan pangan yang memang itu pun sudah menjadi perhatian pemerintah. Kalau kita lihat nih ya, misalnya di bulan Juli, itu komoditas pangan yang menyumbang deflasi terbesar terdiri dari bawang merah, cabai merah, tomat, dan juga daging ayam ras. Terus kalau di bulan Agustus, itu komoditas pangan yang menyumbang deflasi terbesar adalah bawang merah, terus ada tomat, daging ayam ras, dan juga telur ayam ras. Kalau sekarang coba deh balikin lagi ke masyarakatnya ya. Kamu sendiri apa nih yang dirasakan? Apakah kamu juga merasakan bahwa daya beli kamu itu tetap melemah walaupun ya mungkin lagi ada diskon di mana-mana atau mungkin lagi banyak yang banting harga demi banyak mendapatkan pembeli gitu ya. Coba deh kamu tulis curcol kamu di sini, tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa.